Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nur Aribah dengan NIM 19.24067 dari kelas Filsafat Hukum C. Presentasi saya pada kali ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester Makul Filsafat Hukum yang diampu oleh Pak Ilham Isdianto. Dengan tema yang berjudul adalah Keadilan Bukan Ranah Ilmu Hukum. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki materinya. Apakah keadilan adalah ranah dari hukum atau malah sebaliknya? Apakah mereka saling berhubungan atau berkaitan atau malah saling bertentangan? Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu keadilan. Keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerima, yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Plato juga memberikan pendapat bahwasanya yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah di luar kemampuan manusia, yang biasa di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memiliki hal itu. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, harus dikembalikan pada struktur aslinya. Domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu tersebut melayani negara tersebut. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk supermanusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Pengertian ilmu hukum sendiri adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja, karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain, seperti Indonesia bercermin pada hukum dari negara Eropa. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telaahnya adalah hukum itu sendiri. Keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan itu dua hal yang sangat berbeda. Hukum hanya bagian usaha untuk meraih keadilan tersebut dalam masyarakat, tetapi tidak sama persis dengan keadilan. Sedangkan keadilan memang mencakup hukum, namun hukum bukan satu-satunya cara menciptakan sebuah keadilan. Pengertian gambar di sini adalah di mana anak kecil bertanya kepada bapaknya, "Masih jauh ya, Pak?" Dan itu menunjuk ke arah keadilan. Kenapa bisa demikian? Karena keadilan sekarang ini sangat susah didapati, apalagi orang yang tidak memiliki kedudukan. Di mana keadilan sekarang lebih berpihak kepada orang yang mempunyai kedudukan atau mempunyai harta banyak. Di sini, mengapa mendapat keadilan itu sangat sulit?
Karena saat ini keadilan dapat dibeli dan hukum tidak dapat menjadi didapatkannya sebuah keadilan tersebut. Munculnya keadilan ini dari filsafat, di mana keadilan tidak bisa disamaratakan karena setiap orang memiliki hak yang berbeda. Kemudian keadilan harus sesuai dengan hak seseorang. Jadi keadilan tidak dapat diberikan sama rata. Inilah makanya keadilan tidak masuk ke ranah hukum. Keadilan lebih mengarah pada filsafat hukum tersebut. Perbedaan dari keduanya, hukum mengandung tuntutan keadilan. Istilah undang-undang menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, entah tertulis atau tidak tertulis. Keadilan dalam konsep inilah sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum. Secara filsafat, ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsep filsafat yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi negara yang bersangkutan. Ada yang menjadikan sebagai tujuan utama dalam berhukum dan ada juga yang menomorduakan, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum. Keadilan menjadi cita-cita dan tujuan hukum yang menjangkau wilayah filsafat ilmu hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan melalui hukum. Adapun keadilan tidak saja ada dan terbaca dalam teks perundang-undangan, akan tetapi ada juga keadilan hukum dalam masyarakat. Keadilan tidak bisa disamaratakan karena setiap orang memiliki hak yang berbeda tadi. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan secara berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun bermacam-macam dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi maupun hukum. Berbicara mengenai keadilan sendiri, senantiasa menjadi objek yang utama dan paling menarik, karena selalu berhubungan dengan penyelesaian yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan atau diputuskan dengan adil karena ditarik dalam masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik, sehingga peradilan tidak memberikan putusan adil karena tidak melalui prosedur yang benar. Tindakan mengenai seringkali tidak bijak karena tidak memberi keputusan pada masyarakat. Sebagai contoh, dapat diilustrasikan dalam penerapan beberapa putusan pengadilan yang sering dianggap mematikan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya. Sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan tersebut. Ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dapat dengan pernyataan-pernyataan hukum yang berlaku. Bahkan berubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu. Peran filsafat itu sendiri ialah memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada suatu masa. Tugas filsafat hukum masih relevan untuk menciptakan kondisi yang sebenarnya, sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, dasar-dasar hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, dan pada suatu tempat. Rasa keadilan harus diberlakukan di setiap kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hukum. Sebab hukum, terutama filsafat hukum, menghendaki tujuan hukum tercapai, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu keadilan, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Hukum melindungi setiap kepentingan manusia dalam bermasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Rasa keadilan yang dirumuskan hakim mengacu pada pengertian aturan baru yang dapat dipahami masyarakat
dan berpeluang untuk dapat dihayati. Karena rasa keadilan merupakan soko guru dari konsep-konsep the rule of law. Hakim merupakan lambang dan benteng dari hukum. Jika terjadi kesenjangan rasa keadilan, jika rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat tidak terjadi, maka semakin besar ketidakpedulian terhadap hukum. Karena pelaksanaan hukum menghindari anarki. Penjabaran fungsi filsafat hukum terhadap permasalahan keadilan merupakan hal yang sangat fundamental, karena keadilan merupakan salah satu tujuan dan hukum yang diterapkan pada hukum positif. Hukum merupakan alat untuk mengelola masyarakat atau law as a tool of visual engineering, menurut Roscoe Pound. Pembangunan, penyempurnaan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan bagi setiap individu yang berdampak positif bagi terwujudnya kesadaran hukum. Ini merupakan cara untuk menjabarkan fungsi hukum yang masih relevan dengan kehidupan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu bagaimana sebenarnya peran filsafat hukum dalam praktik keadilan tersebut? Di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk memposisikan diksi keadilan pada makna yang sesungguhnya. Bukan hanya sebagai slogan semata, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ketidaktaatan atau bahkan pelecehan terhadap hukum terasa demikian marak. Baik dari segi tindakan maupun pemberian putusan pengadilan, seringkali dianggap kurang bijak karena tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang sedang mengalami persoalan hukum. Hakim dianggap tidak lagi memberikan putusan yang adil terhadap proses awal hingga akhir persidangan berjalan. Di antaranya disebabkan karena prosedur pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Bismarck Siregar, saat ini banyak perkara yang diputuskan berdasarkan pesanan. Dan dalam tanda kutip, pesanan tersebut adalah biasanya dari orang-orang yang memiliki kedudukan tadi. Tentu melalui kerjasama antara aparat penegak hukum, tidak semuanya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang dengan pelaku pelanggar hukum yang dengan kecerdasannya mampu membelokkan makna peraturan hukum dengan pendapat hakim. Dari fenomena tersebut, akhirnya muncul istilah mafia peradilan. Produk-produk hukum tak sedikit yang dicederai dan dikelabui oleh para pelanggarnya, sehingga mengakibatkan kewibawaan hukum tersebut jatuh dan seakan tidak berarti lagi. Hal yang lebih parah, muncul apatisme pada sebagian masyarakat soal hukum, bahkan sampai pada penilaian hukum bisa dibeli tadi. Disinilah filsafat hukum dinilai relevan untuk membangun dan memperbaiki kondisi hukum yang sebenarnya. Seperti dikutip dari Ross Pound yang mengatakan bahwa ahli-ahli filsafat berupaya memecahkan persoalan-persoalan dan gagasan dalam menciptakan hukum yang sempurna, sekaligus membuktikan bahwa hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diperdebatkan lagi mengenai kekuasaannya. Filsafat hukum hakikatnya tidak terlepas dari berbagai sisi kehidupan, baik selaku subjek dan objek hukum maupun subjek dan objek filsafat. Sebab sejatinya manusia selalu membutuhkan hukum dan hanya manusialah yang mampu berpikir perihal filsafat tersebut. Kemampuan manusia ini mungkin menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang ada, serta mengukur apakah suatu itu adil, benar, dan sah. Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hukum bagi warganya tanpa terkecuali. Semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Selain itu, secara alamiah manusia juga senantiasa berjuang untuk menuntut dan membela kebenaran. Lalu, apakah keadilan hukum di Indonesia sudah seperti apa yang kita harapkan atau malah sebaliknya? Tentu hal inilah yang menjadi PR bersama aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyaknya fenomena pelecehan terhadap hukum dapat dijadikan tolak ukur terhadap keberlangsungan kehidupan hukum di Indonesia. Yang pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum merasakan keadilan di dalam hukum tersebut.
Lalu, kenapa hukum Indonesia itu sulit dicari? Pada kenyataannya, asas keadilan ini belum sempurna diterapkan pada sistem hukum Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia masih saja ada unsur diskriminasi ataupun keistimewaan pada pihak tertentu. Dalam penanganan kasus, kondisi hukum ini dapat dikatakan sebagai hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh orang yang memiliki kekuasaan dan uang yang berlimpah. Dan dapat dipastikan mereka akan aman dengan menerima hukuman yang tidak setimpal dengan perilaku yang sudah diperbuatnya. Sebaliknya, rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa seringkali diperlakukan dengan tidak adil, bahwa hingga didominasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan tadi. Kasus yang bisa dijadikan rujukan sebagai contoh ketidakadilan hukum di Indonesia ini yaitu kasus yang kemarin sedang viral-viralnya, di mana kasus korupsi bansos yang menjerat ex-menteri sosial yaitu Juliari Batubara yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 17 miliar. Uang tersebut digunakan Juliari untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun, vonis yang diberikan hakim pada Juliari hanya selama 12 tahun. Hal tersebut tentunya belum mencerminkan keadilan hukum kepada khalayak umum. Pemberian vonis hakim tersebut mengundang perhatian masyarakat lantaran hal yang membuat hakim meringankan vonis adalah hal-hal yang sangat mencerminkan ketidakadilan. Seperti halnya karena hinaan masyarakat yang dianggap membuat Juliari menderita. Padahal yang dilakukan Juliari lebih merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, permasalahan dalam penerapan keadilan ini harus ditangani oleh pemerintah secara serius. Harus dilakukan pembenahan terhadap regulasi dan peraturan yang dianggap memberatkan pihak tertentu. Hak warga negara juga merupakan hal yang wajib diperhatikan pemerintah dengan memberikan perlindungan dan jaminan merupakan jaminan di mata hukum. Tidak peduli warga negara tersebut merupakan rakyat biasa maupun pejabat yang memiliki kekuasaan. Pengetahuan mengenai masalah proses hukum juga sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang langkah-langkah dalam memperoleh keadilan dalam proses hukum. Lembaga hukum yang bersangkutan juga harus berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam melakukan proses hukum tersebut. Tentunya bukan hanya pemerintah yang harus berperan aktif dalam melakukan upaya penegakan keadilan dalam proses hukum. Namun, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan pemerintah. Ada 3 standar yang harus dijadikan landasan dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, yaitu equal opportunity, equal distribution, dan equal liberty. Equal opportunity merupakan standar ekualitas yang menekankan bahwa pemerintah dapat membangun skala prioritas yang dibangun dengan nalar yang baik dan mengajak masyarakat untuk merumuskan skala prioritas tersebut. Yang kedua adalah equal distribution, yang merupakan suatu jaminan bahwa program yang ditawarkan oleh pemerintah mampu menjangkau ke semua masyarakat yang diberlakukan secara adil. Dan yang terakhir adalah equal liberty, yaitu prinsip bahwa pemerintah dan rakyat mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh kemerdekaannya masing-masing. Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, dan dengan adanya kesadaran pada diri masing-masing, maka upaya yang dilakukan sangat membantu dalam upaya penegakan keadilan di Indonesia. Walaupun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam proses hukum, namun tetap saja harus melihat batasan yang ada dan masyarakat juga memiliki kebebasan atau liberalisme dalam memberikan kritikan kepada masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apakah audiens ada yang ingin ditanyakan?
Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Baik, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Di Ya. sini saya akan bertanya mengenai kenapa keadilan di negeri ini itu sulit untuk ditegakkan. Itu bagaimana ya, Mbak, penjelasannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Saya minta waktunya sedikit untuk saya mencari jawaban yang valid ya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak, saya akan menjawab pertanyaan Mbak. Sebelumnya saya akan ulang pertanyaannya, yaitu kenapa keadilan di negeri ini atau di negeri Indonesia itu sulit ditegakkan. Dalam rangka mencapai tujuan hidup dan keadilan di Indonesia, pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan ucapan, tindakan, perilaku, atau untuk melakukan pengerjaan pekerjaan yang menjadi kesenangan sesuai keahliannya. Namun, setiap orang juga harus dituntut menaati etika atau batasan-batasan dalam lingkungan di mana dia berada dan dengan orang yang di sekitarnya. Setiap orang diharuskan untuk tidak merugikan kehidupan orang lain dan harus berani bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang telah diperbuat. Hal itu dapat dilakukan agar mencapai tujuan hidup yang tentram, tertib, aman, nyaman, adil, dan damai. Mereka yang memiliki profesi hukum dalam melakukan pekerjaan memiliki batasan atau etika yang harus dipenuhi yang sering kita dengar sebagai kode etik. Kode etik profesi sering berisi kewajiban, larangan, dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya sebagai penegak hukum serta terkena sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan kewajibannya atau melanggar larangan yang sudah ditentukan tersebut. Kode etik profesi sendiri merupakan norma yang ditetapkan suatu profesi yang diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya supaya menjadikan mutu profesi tersebut terlihat bagus di mata masyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud adalah kode etik hakim, kode etik advokat, dan kode etik jaksa. Dari beberapa kode etik, yang menarik adalah kode etik untuk profesi hakim. Hakim sendiri dapat dikatakan sebagai wakil Tuhan di bumi karena dapat menentukan nasib seseorang ke depannya dengan cara menjatuhkan hukuman kepada berupa kurungan penjara sampai hukuman mati. Penegakan hukum sendiri harus dimulai dari orang-orang yang mengerti hukum dan paham tentang hukum. Di Indonesia sendiri, banyak sekali sarjana hukum yang sangat mengerti tentang hukum. Tetapi, mengapa hukum di negara ini tidak dapat ditegakkan dengan sempurna? Itu adalah pertanyaan bagi kita semua, di mana ya hal tersebut kita semua tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih berat sebelah memihak pada orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki uang.
Hukum di negara ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dikarenakan rendahnya kesadaran dalam beretika yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. Etika merupakan ilmu yang mengulas tentang moralitas ataupun bermacam pendekatan ilmiah tentang tingkah laku manusia terhadap 3 pendekatan ilmiah tentang moralitas, ialah etika, deskripsi, etika normatif, serta metaetika. Penafsiran penegak hukum bisa diformulasikan sebagai usaha melakukan hukum sebagai mestinya, pengawasan penerapan supaya tidak terjadi pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali. Dalam kenyataan, masih banyak oknum penegak hukum yang masih melanggar kode etik profesinya, sehingga keadilan sulit ditegakkan di negara ini. Berdasarkan hal tersebut, penyebab keadilan di Indonesia sulit dicapai. Faktor utamanya ialah oknum penegak hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia sendiri sejatinya sudah dapat menciptakan keadilan, namun penegakannya sering melakukan tindakan yang melanggar kode etik atau etika profesi. Jika negara ini ingin hukum dapat berdiri dengan tegak, maka para penegak hukum harus dibekali lebih tentang kode etik dan penerapannya. Para penegak hukum di negeri ini harus ditanamkan pentingnya menjalankan etika profesi sehingga tujuan awal dapat tercapai. Karena penegak hukum merupakan cerminan dari masyarakat luas, perlu adanya peraturan yang lebih tegas apabila ada oknum-oknum penegak hukum yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah ingin disanggah atau bagaimana, Mbak? Tidak, Mbak. Penjelasannya sudah cukup baik. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca kesimpulan, di mana kesimpulan dari presentasi saya tadi ialah nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal pada hakikatnya. Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Ilmu hukum adalah ilmu yang menelaah semua tentang hukum. Dengan hukum kita dapat mencapai keadilan, namun untuk mencapai keadilan tidak melulu dengan hukum. Bahkan malah ada yang mengesampingkan keadilan untuk menegakkan sebuah hukum tersebut. Maka dari itu, keadilan bukanlah ranah ilmu hukum karena keadilan bukanlah hukum atau aturan, melainkan hukum adalah salah satu alat untuk mencapai sebuah keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya, terima kasih untuk audiens, terutama untuk Mbak Ella Nur Apriani yang telah membantu saya menyelesaikan tugas ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.